Minasyaitonirrajim wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah bangsa ini, negeri ini, dan kami yang ada di sini, khususnya bangsa ini, dari gangguan setan iblis dan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas Zat-Mu yang kasih sayang, kita diberikan nikmat yang cukup besar oleh Allah. Nikmat yang sedikit manusia bersyukur. Apa nikmat itu? Maka Allah jelaskan di surat As-Sajdah ayat 9. Allah tiupkan ruh, lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi amat sedikitlah manusia bersyukur. Allah jelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Aku tiupkan pendengaran, aku jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Artinya, mari kita buka pendengaran kita, penglihatan, hati dan pikiran kita. Di dalam Al-Quran di hari ini, semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Coba buka surat 3 Al-Imran ayat 109. Surat 3 Al-Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi urusan semuanya dikembalikan kepada Allah, termasuk urusan berbuat baik tapi masuk neraka, ya kan? Karena yang punya neraka surga itu Allah, ya kan? Yang punya neraka surga itu punya Allah. Tidak ada satu manusia pun yang mengklaim ini neraka, ini surga, kamu kafir, kamu sesat, kamu bid'ah, nggak ada. Itu hak prerogatif Allah. Karena kita kembalikan urusan-urusan itu kepada Allah. Karena hakim yang maha adil, hakim yang sangat jujur, yang maha jujur itu Allah. Maka kembalikan urusan kita kepada Allah dan kita kembalikan hukum-hukum itu kepada Allah. Surat 6 Al-An'am 114. Coba surat 6 Al-An'am 114. Artinya kita kembalikan urusan kita kepada Allah dan hakimnya Allah, ya kan? Gak ada manusia pun sebagai hakim. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Patut nggak kita nyari hakim selain Allah? Tidak. Jawabnya apa? Nggak patut, ya kan? Nggak ada hakim. Hakim kita hanya Allah. Jadi kalau pendengar di media ada yang mengatakan sesat, kafir, bid'ah, masuk neraka, kita lihat dia itu Allah bukan? Kan banyak gitu. Sekarang aja. Banyak di media. Iya. Jadi kita kembalikan hakim kita kepada Allah. Terus? Padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Terus? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tak ragu ketika turun wahyu. Ketika itu Tuhan langsung ingatin. Jadi sekelas Rasulullah saja ketika ragu Allah ngingatin, apalagi kita Nabi bukan, Rasul bukan, ulama jauh gitu kan. Seperti itu. Jadi Rasulullah pun ketika turun wahyu dia ragu, gimana nih maksudnya apa? Maka ketika turunlah wahyu 10:94 Yunus, surat 10 Yunus ayat 94. Jadi ketika Rasulullah Nabi Muhammad ragu dengan apa yang diturunkan Allah, turun wahyu. Nggak boleh ragu-ragu, karena as-saku di dalam ilmu as-saku minasyaitan, keraguan itu setan. Jadi kalau kita mengambil keputusan ketika ragu-ragu, berarti kita sedang dibisiki setan. Ragu-ragu itu setan. Jadi hukum itu dua, iya atau tidak. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak ada ragu-ragu. Makanya hukum kalau ragu-ragu itu kayak makruh gitu kan. Sebenarnya nggak ada. Hukumnya di dalam Al-Quran benar, salah, haram, halal. Nggak ada makruh. Makruh itu statementnya ragu-ragu sebenarnya itu. Seperti itu. Maka ragu-ragu itu nggak boleh sebenarnya. Rasulullah diingatkan juga surat Yunus 94. Coba. Surat Yunus ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka
jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sesekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sekali saja nggak boleh lagi.